Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan kembali di channel saya ini. Saya selalu berdoa dan berharap semoga Tuhan selalu melindungi kita dimanapun setiap langkah kita berada, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, pada kesempatan saat ini saya akan mengajak kita untuk sama-sama membaca sebagian kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya, di mana topik yang akan kita bahas yaitu tentang rasis. Apa sih rasis itu? Rasis merupakan suatu tindakan diskriminasi, ya. Tindakan diskriminasi sendiri yaitu tindakan di mana adanya suatu oknum yang membeda-bedakan antara ras dan sukunya tersebut dengan suku orang lain, ya. Nah, saya akan memberikan contoh, ketiga contoh untuk kita semua, ya. Dari contoh yang pertama yaitu adanya oknum A dan oknum B, ya. Oknum A merasa bahwa sukunya lebih baik dalam hal kepintaran dibandingkan dengan oknum si B, ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa adanya suatu kesombongan tersendiri, ya, dari oknum si A. Dan contoh yang kedua yaitu adanya suatu kesombongan tersendiri dari oknum si A, di mana ia merasa bahwa sukunya lebih banyak, lebih dominan dibandingkan dengan oknum si B. Dan contoh yang ketiga yang sering kita dapati, yang sering kita amati, ya, melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan mungkin media cetak yang lainnya seperti koran dan majalah dan sebagainya, yaitu adanya suatu kasus di mana terdapat pembedaan antara warna kulit, ya, warna kulit dari oknum si A dan oknum si B. Nah, dari ketiga contoh tadi yang saya berikan, itu semua berkaitan dengan kesombongan seseorang, ya, merasakan bahwa sukunya itu lebih baik daripada suku orang lain. Nah, tanpa kita sadari bahwa tindakan seperti ketiga contoh di atas itu dapat menimbulkan suatu perpecahan tersendiri, ya, bagi umat manusia, di mana pasti terdapat korban, di mana korbannya tersebut merasa bahwa sukunya dijelek-jelekan oleh orang lain, ya. Nah, ini menimbulkan suatu perpecahan tersendiri, ya, tidak adanya suatu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya suatu kasus ini tadi, diskriminasi, ya. Seperti kita lihat bahwa di berita-berita banyak sekali aksi-aksi demo di mana terjadi kericuan juga, membakar-bakar ban, membakar kendaraan, ataupun terjadinya huru-hara, pelemparan batu dan sebagainya, karena adanya suatu kasus ini tadi, ya, kasus diskriminasi, ya, di mana korbannya tersebut merasa, ya, seperti itu tadi saya jelaskan bahwa terjadi suatu tindakan kekecewaan, ya, pada korbannya tersebut, di mana korban tersebut merasakan bahwa tidak adanya suatu keadilan, ya, bagi korban tersebut, karena korban tersebut merasa bahwa korban tersebut didiskriminasi oleh pelaku ataupun oknum yang lain, ya. Nah, tindakan seperti inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi, ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia dan bermasyarakat, ya. Kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Jadi hidup kita itu sama-sama saling berdampingan, ya, saling membutuhkan satu sama lain, entah itu melalui berinteraksi ataupun dan sebagainya. Nah, jika kita lihat dari konteks Alkitab, jikalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, di situ dijelaskan bahwa Allah membentuk manusia, Allah membuat manusia segambar dan serupa dengan Allah atau imago Dei, ya. Dan Allah membentuk manusia, membuat manusia dari debutan tanah dan diberikan hembusan oleh Dia. Dan Allah memandang bahwa ciptaannya itu adalah baik, ya. Jadi dalam konteks ini bahwa Allah membentuk kita itu sama derajatnya, ya. Kita sama-sama terbuat dari debutan tanah, ya. Dan sudah seharusnya kita
tidak saling membeda-bedakan antara suku, ras, ataupun warna kulit dan sebagainya. Ya, karena kita ini sama di mata Allah, tidak ada yang berbeda. Kita sama-sama manusia terbuat dari debu dan tanah. Kita sama-sama karya dari Allah, ya. Dan jikalau kita baca dalam Injil Matius pasal ke-22 ayat ke-39, di mana Yesus mengajarkan hukum kasih kepada kita semua, ya. Yesus menasihatkan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa kita harus saling mengasihi satu sama lain, mengasihi sesama manusia kita, ya. Nah, di sini Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita dapat memiliki hati dengan penuh kasih, ya. Jadi jikalau hati umat manusia, ya, hati manusia dipenuhi dengan kasih, maka tindakan diskriminasi, tindakan rasis tidak akan pernah terjadi, ya. Tindakan perpecahan tidak akan pernah terjadi, karena di dalam setiap hati manusia terdapat kasih. Ini seperti itu. Jadi marilah kita semua sama-sama saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain sebagai manusia, karena pada dasarnya kita adalah sama di mata Allah. Kita makhluk sosial dan kita saling membutuhkan sama lain, satu sama lain, dan jangan membuat suatu tindakan perpecahan atau diskriminasi, ya, karena dengan adanya tindakan tersebut kehidupan manusia akan terjadi suatu perpecahan, ya. Tidak ada suatu kesatuan, ya. Jadi marilah sama-sama kita belajar dari kebenaran firman ini, dan semoga kita yang mau mendengarkan, membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman ini, semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, ya. Terima kasih atas kesempatan saat ini. Saya mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.